Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelgi Kardianto, NPM 520071104. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS mata kuliah instrumentasi dan pengukuran. Di sini saya akan membahas tentang galvanometer, ampermeter, voltmeter, meter, multimeter elektronik analog, dan multimeter elektronik digital. Pertama, galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Galvanometer berfungsi untuk mengukur arus yang relatif kecil. Galvanometer pada umumnya dipakai untuk mengukur arus searah atau DC. Diagram proses dalam sebuah galvanometer. Pada bagian input, arus listrik masuk melalui probe galvanometer. Kemudian diproses arus dan medan magnet menghasilkan gaya Lorentz. Pada bagian output, gaya Lorentz yang dihasilkan akan menggerakkan jarum. Cara kerja galvanometer. Pertama, galvanometer diberikan arus listrik. Kedua, arus listrik mengalir menuju bekas. Ketiga, arus listrik diteruskan ke kumparan putar. 4. Arus listrik pada kumparan terpengaruh oleh medan magnet. 5. Timbul gaya Lorentz pada sisi luar kumparan. 6. Kumparan bergerak. Dan 7. Pergerakan kumparan diteruskan ke jarum skala. Petunjuk penggunaan galvanometer. Pertama, pastikan kedua probe galvanometer telah terhubung dengan titik yang besaran arusnya akan diukur. Perhatikan juga arus yang diukur tidak melebihi spesifikasi galvanometer. Selanjutnya, jarum skala galvanometer akan menunjukkan besaran arus yang terukur dan juga arah arusnya. Arah arusnya bisa dilihat dari tanda di sebelah skala galvanometer, yaitu positif atau negatif. Kedua, ampermeter. Ampermeter merupakan suatu alat ukur yang digunakan sebagai pengukur kuatnya arus listrik. Arus listrik tersebut melewati rangkaian bukan terdapat dalam rangkaian. Idealnya dalam alat ini disematkan hambatan dengan jumlah sangat kecil. Tujuannya agar kuat arus terukur setara dengan kuat arus listrik yang melewati rangkaian. Bagian-bagian ampermeter. Pertama ada skala tinggi dan rendah, kemudian batas ukur, dan skala positif dan negatif. Adapun untuk rumus menghitung ampermeter atau kuat arus listrik yaitu adalah I sama dengan V per R, di mana V adalah volt yang berarti tegangan, I ampere yang berarti arus, R ohm yang berarti hambatan. Cara menggunakan ampermeter. Pertama, pemasangan seri dengan beban. Kedua, mengatur knob pemilih cakupan yang mendekati cakupan tepat maupun lebih dari cakupan yang diperkirakan dari teori maupun perhitungan arus listrik. Apabila rangkaian sudah pas, Anda hidupkan sumber tegangan arus dan baca pergerakan dari jarum penunjuk pada skala A dan V. Agar hasilnya dari pembacaan ohm baik, pastikan jarum penunjuk harus melebihi 60% skala penuh ampere. Sementara kondisi simpangan yang begitu kecil, wajib melakukan pengecekan kembali terhadap cakupan besar atau tidak, serta perhatikan pembacaan masih di bawah cakupan yang pengukurannya minimal. Apabila kondisi ini terjadi, maka matikan suplai dan pindahkan knob ke cakupan lebih kecil. Lalu nyalakan lagi sumber tegangan dan baca juga jarum penunjuk sampai ke posisi yang mudah terbaca. Perhatikan dan wajib dihindari adalah kesalahan terhadap pemasangan polaritas pada sumber tegangan. Pasalnya akan berakibat pada arah simpangan jarum menjadi berlawanan dengan yang seharusnya. Arus listrik yang kelewat besar berdampak kerusakan pada jarum penunjuk. Ketiga, voltmeter. Voltmeter merupakan suatu alat yang dimanfaatkan untuk mengukur tegangan listrik dalam suatu rangkaian listrik. Umumnya berbentuk penyusunan paralel berdasarkan pada tempat komponen listrik hendak diukur. Bagian-bagian voltmeter. Pertama ada batas ukur maksimum dan minimum. Kedua ada setup untuk mengatur fungsi. Ketiga ada jarum penunjuk. Keempat, terminal kutub positif dan kutub negatif. 5. Skala tinggi dan rendah dari tegangan terukur. Cara menggunakan voltmeter. Pertama, rangkaikan komponen listrik yang potensialnya beda secara paralel.
Selanjutnya, sesuaikan rangkaian arus listrik yang searah pada tiap kutub di voltmeter. 3. Perhatikan bahwa pada kutub positif maupun negatif terdapat potensial berbeda, serta potensial tergolong tinggi. 4. Jangan lupa untuk selalu memberikan kabel merah, biru, dan hitam, supaya nantinya tidak terjadi penyimpangan arus ke arah kiri. Apabila penyimpangan terjadi, artinya pemasangan tidak benar dan terbalik. Tapi keadaan seperti ini bukanlah masalah jika terjadi pada rangkaian arus listrik bolak-balik. 4. Ohmmeter. Ohmmeter merupakan alat perangkat yang digunakan sebagai pengukur jumlah hambatan listrik. Dalam hal ini, jumlah listrik harus dihasilkan dari pergeseran. Bagian-bagian ohmmeter. Pertama ada skrup, kedua ada tombol 0 ohm adjust knob, ketiga ada saklar pemilih, keempat ada lubang kutub positif dan negatif, 5 ada probe positif dan probe negatif. Di sini skrup, bagian ini digunakan untuk mengatur kedudukan jarum meter. Sebelum memulai kegiatan pengukuran, biasanya jarum penunjuk harus diletakkan pada posisi 0. Pemutaran skrup ini bisa dibantu dengan menggunakan obeng pipih yang kecil. Kedua, tombol 0 ohm adjust knob adalah tombol yang digunakan untuk mengatur jarum meter agar berada pada angka 0 atau 0. Bagian ini berperan yang sangat penting untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi. 3. Saklar pemilih. Bagian ini sering disebut juga dengan istilah range selector switch. Tujuannya tak lain adalah untuk memilih skala ukuran serta posisi pengukurannya. 4. Lubang kutub positif dan negatif. Fungsi dari lubang tersebut adalah untuk memasukkan ujung kabel atau test lead. Untuk kabel berwarna merah, tancapkan pada kutub yang positif, sedangkan kabel yang berwarna hitam tancapkan pada kutub yang negatif. Probe positif dan probe negatif. Probe di sini adalah test lead atau kabel yang terdiri dari dua jenis, yaitu berwarna hitam dan merah. Keduanya memiliki arah kutub yang berlawanan, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Multimeter elektronik analog dan digital. Multimeter analog. Jenis multimeter yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi atau hambatan. Ini kita kenal sebagai multimeter analog. Multimeter digital. Digital multimeter adalah jenis multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit. Perbedaan multimeter analog dan digital. Pada umumnya, multimeter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perbedaan utama keduanya adalah pada tampilan layarnya. Multimeter analog menggunakan jarum untuk menunjukkan nilai dan hasil pengukuran, sedangkan multimeter digital akan menunjukkan nilai atau hasilnya sebagai angka pada layarnya. Di sini saya akan membacakan 5 perbedaan multimeter analog dan digital. Pertama, multimeter analog menampilkan hasilnya dalam bentuk analog sehingga tidak memerlukan konverter analog ke digital. Sedangkan multimeter digital secara khusus membutuhkan konverter analog ke digital di dalamnya. Keakuratan multimeter analog relatif lebih rendah dibandingkan dengan multimeter digital, karena multimeter digital menghasilkan hasil yang lebih akurat daripada yang multimeter analog. Multimeter analog digunakan untuk mengukur kuantitas seperti tegangan, arus, dan resistansi. Sedangkan multimeter digital dapat mengukur kuantitas lainnya seperti ukuran impedansi, kapasitansi, dan lain-lain. 4. Multimeter analog dikalibrasi secara manual, sedangkan multimeter digital dapat dikalibrasi secara otomatis, yang merupakan salah satu keunggulan dari multimeter digital. Multimeter analog cukup sulit digunakan dan perlu sedikit usaha untuk mengerti pembacaan penunjukan jarum pada skala multimeter, sedangkan multimeter digital memberikan kemudahan pengukuran dan juga membacanya yang langsung menampilkan nilai atau hasil pengukuran dalam bentuk angka ataupun digit. Sekian video dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.